Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto, dan di video kali ini kita akan bahas soal Fed. Ya, ini di request oleh Omirul. Wah, ini spesial nih karena belum pernah request katanya. Oke, kita akan bahas untuk Fed. Katanya udah sangkut parah. Oke, thank you banget udah nunggu ya. Agak lama saya hold untuk bikin videonya. Tapi ya, kita akan bahas untuk Fed. Hari ini Fed diperdagangkan di kisaran 238, teman-teman. Pergerakan harga Fed hari ini agak sedikit naik, sekitar 5%. Market syukurnya dalam posisi positif. Tadi pagi kita juga udah bahas ya di komunitas di Telegram. Buat teman-teman mungkin yang ada yang join, yang udah nyimak analisa kita di sana, kita bilang bahwa market itu breakout dengan kondisi positif dengan target terdekat sekarang ada di 30.000, dan so far udah naik sampai 29.000, which is per video per tadi pagi aku bikin itu harganya baru di 27.000. Harganya sekitar di 28.000 ya teman-teman, tapi sekarang udah naik sampai 29, which is lumayan. Ada satu data lagi yang menurut aku penting buat disampaikan, yaitu ini teman-teman. Ini aku dapat dari Twitter, teman-teman. Grafik ungu itu menunjukkan tanda short squeeze atau grafik short squeeze. Ini biasanya terjadi ketika market naik, terus tiba-tiba di squeeze. Karena memang banyak orang yang pasang short ya teman-teman. Langsung market digerakkan spontan naik ke atas. Tapi di perdagangan hari ini, itu bukanlah efek dari short squeeze. Ini adalah efek dari akumulasi yang sudah terjadi belakangan. Kita udah bahas beberapa kali juga, kita udah sharing juga di Telegram teman-teman perihal berita-berita terbaru seperti BlackRock dan juga Fidelity yang masuk. Kemudian juga dari Glassnode menunjukkan tanda-tanda memang terjadi akumulasi di perdagangan kemarin, dan so far baru terrealisasi hari ini. Which is ini sebenarnya adalah potensial good news teman-teman buat market. Oke, kita lihat market positif hari ini, dan tentunya Fed itu dapat momentum juga untuk melanjutkan kenaikan. Nah, Fed ini punya yang namanya roadmap untuk tahun 2023 ke depan, di mana dari tahun 2015 awal kali peluncuran dari blockchain ini, teman-teman, project dari Fed ini dia udah menyelesaikan banyak sekali roadmap, dan tentunya sekarang yang menjadi fokusnya adalah menciptakan green energy dan juga kelanjutan daripada proyek-proyek yang akan mereka kerjakan, yaitu Web3. Fokus mereka ada di sana. Jadi ekosistem lingkungan tentunya memberikan apa ya, proyek-proyek yang tetap bertahan. Kemudian juga Web3 itu menjadi fokus mereka, fokus bisnis mereka sekarang, dan ya green energy merupakan salah satu topik yang memang diangkat oleh Fed ini, teman-teman. Oke, sekarang kita lihat dari ini adalah pembaruan apa namanya, statistik atau scan, biasanya Fed scan ya. Mereka bilangnya sih VeChain Start, teman-teman. Dimana di sini kita bisa melihat transaksi-transaksi yang terjadi pada Fed, dan so far itu terjadi sangat-sangat cepat, teman-teman. Fed bisa dibilang salah satu proyek yang cukup aktif ya, dipergunakan untuk orang-orang melakukan transaksi. Baik di Fed transfernya ini ada baru banget, beberapa detik saja langsung muncul. Kemudian untuk NFT-nya juga mereka punya jaringan NFT juga terbilang sangat-sangat ramai, teman-teman. Jadi untuk project Fed saya rasa nggak ada masalah sih kalau teman-teman ada hold, apalagi ada yang sangkut. Ya sementara memang market kondisinya karena kemarin ada beberapa fund ya. Jadi memang marketnya turun, dan saya rasa nggak masalah untuk fundamental, masih cukup aman buat teman-teman yang mungkin ada yang hold. Kemudian kalau kita lihat dari historic unique address itu terus mengalami peningkatan untuk Fed sejak 2018. Ini adopsinya nggak terlalu banyak, tapi booming di 2021 sampai hari ini 2023. Itu dalam 1 bulan terakhir terus grafiknya menguat, teman-teman. Artinya apa? Artinya orang-orang yang hold koinnya itu rata-rata memang masih hold koinnya, jadi nggak buru-buru untuk mereka jual. Ini ada beberapa address wallet yang juga cukup banyak ya dengan kepemilikan daripada Fed. Kita coba buka yang nomor 2 deh. Siapa tahu kita dapat informasi apa yang sedang mereka kerjakan, teman-teman, atau apa yang mereka lakukan. So far tidak ada pergerakan sama sekali. Artinya
Wallet nomor 2 ini hold koinnya si Fed ya, karena dia tidak melakukan transaksi jual beli. Jadi bisa dibilang masih cukup aman karena kepemilikannya pun juga sangat-sangat banyak sih. Untuk wallet nomor 3 kita bisa cek juga teman-teman. Ya grafiknya nggak kemana-mana juga nih, nggak ada pergerakan dari grafik teman-teman. Jadi bisa dibilang, em, nah ini ada transaksi send. Oh, ada beberapa koin yang mereka send di tahun 2021 aja. 2021 aja. Tahun ini nggak ada. Tahun 2022 pun mereka nggak ada banyak pergerakan. Jadi ini benar-benar holder sih. Jadi itu beberapa kita bisa lihat ya, beberapa wheels yang punya Fed itu rata-rata pada hold. Untuk projectnya mereka ada beberapa kegiatan seperti Hacktown. Ini di mana nih? Juni 2025, tanggal 25 Juni ya. Itu akan ada Hacktown yang akan mereka kerjakan. Tentunya tujuannya adalah untuk mencari programmer handal yang tentunya bisa diajak kolaborasi ataupun sekedar menguji jaringan daripada Fed. Itu teman-teman dari segi project masih cukup bagus kalau menurut saya ya. Tapi nggak ada upgrade yang begitu bombastis banget sih untuk Fed jangka pendek. Ini juga mereka baru aja memprovide yang namanya Scatterboard Room, the Italian Stop NFT ya, semacam NFT gitu. Teman-teman, bentuknya kayak kartu dan ini kayak skateboard gitu. Ini ya kurang lebih ya. Teman-teman ini mereka punya NFT dan ini ada winner competition nih. Baru bisa dapat semacam trofi berbentuk NFT ini, teman-teman. Jadi ada kegiatan lah bisa dibilang untuk mendapatkan NFT-nya. Ya, itu sih tujuannya untuk meningkatkan ekosistem daripada Fed. Kemudian ada berita ini dari Fed Power Blockchain NFC Technology and Change Fractional Asset Trading Platform. Frag ini adalah platform. Oh, nama platformnya adalah Frag, teman-teman. Sebuah trading market, sebuah exchange ya kalau kita bilang, di mana dia bisa dibilang melihat bahwa VeChain ini adalah sebuah solusi security dan juga platform ini percaya bahwa jaringan daripada NFC chips yang ada itu bisa dibilang bisa dipakai untuk autentikasi, teman-teman. Autentikasi dalam trading. Jadi ini teknologi yang cukup baru ya. Frag ini berbasiskan dengan Solana blockchain, tapi dia juga melihat bahwa bekerja sama sama proyek-proyek lain juga cukup menarik. Ini menarik sih, teman-teman. Gimana kelanjutan daripada penggabungan daripada hardware sama yang namanya dunia software seperti blockchain ini. Aku sendiri nggak terlalu ngerti sebenarnya, jujur aja, teman-teman. Tapi ya itulah, kita harapkan ini sebuah good news. Ya itu, terus kita lihat dari Fed sendiri ya, dia punya supply maksimum saat ini ada di kisaran 86 miliar koin, sementara yang beredar di market sekitar 72 miliar koin, cukup banyak juga. Dan dengan semakin sedikitnya jumlah koin yang bisa di-create, ini tentunya akan bikin kestabilan harga dari Fed semakin lama semakin baik. Ya kita harapkanlah ada sebuah good news, teman-teman, yang akan tentunya bikin harga Fed kembali terdongkrak naik. Jika kita perhatikan, memang Fed, saya akui sendiri dia udah turun lumayan dalam ya, bahkan turun di bawah daripada pergerakan waktu kena FAD dari FTX. Posisi sekarang itu sangat-sangat fair, teman-teman. Fed udah drop lumayan signifikan sampai 0,01. Lalu gimana untuk pergerakan harga ke depannya? Sementara dalam 3 hari terakhir, Fed menunjukkan tanda-tanda bullish. Dari Bitcoin udah memberikan sinyal bullish juga, teman-teman. Semoga kedepannya pergerakan market cenderung sustain ya, atau bertahan untuk tren kenaikan yang positif. Tren kenaikan yang positif ini. Nah, dari jangka pendek kita bisa melihat Fed ini ada potensial cukup bagus. Kalau saya sih melihat ini lebih kayak progres yang mungkin masih bisa seperti ini ya, teman-teman. Jadi bentukannya seperti inverse head and shoulders. Kita expect kalau akan ada koreksi sedikit di perdagangan ini, mengingat dari RSI sendiri di tempo 4 jam ini udah menunjukkan posisi di jenuh belinya, teman-teman. Kemungkinan kalau ada koreksi sedikit itu akan sangat-sangat bagus untuk membuat Fed kembali melanjutkan tren bullishnya.
Sementara view saya terhadap Fed setelah penurunan yang terjadi adalah bullish. Semoga ini memang terkonfirmasi positif. Untuk sekarang area-area yang bisa dibilang menjadi level support itu ada di area saat ini. Area saat ini bisa dibilang menjadi pondasi yang cukup kuat lah untuk Fed. Kenapa? Karena di level 0,015 ini merupakan area yang sebelumnya pernah menjadi level support untuk Fed ketika kejatuhannya di bulan Desember tahun lalu, dan sekarang kembali teman-teman bahkan sempat drop di bawah ya daripada level tersebut, tapi sekarang udah kembali rebound. Ekspektasinya sih jangka pendek adalah koreksi untuk kembali melanjutkan tren kenaikan. Untuk target tentunya kita bisa lihat ini sebagai sebuah head and shoulders, maka buat target kenaikan mana nih? Ini dia head and shoulders 1, 2, ini buat headnya 3. Berarti kita tinggal butuh satu koreksi sekali lagi teman-teman, entah di mana poinnya. Tapi yang paling penting level yang bisa diperhatikan adalah di 0,016. Itu adalah level yang kemungkinan bisa menjadi level pijakan buat Fed chain ke depannya. Andai kata kalau nggak koreksi, misalkan marketnya bagus, marketnya positif, Fed bisa kemana? Ya bisa naik langsung teman-teman, bisa aja langsung bullish. Berarti ya nggak terjadi yang namanya formasi inverse head and shoulders. Bisa jadi memang trennya bakalan langsung dibawa bullish. Sementara sih memang karena kejatuhan dari market yang begitu tiba-tiba ya teman-teman, menurut saya cukup ekstrim juga. Market nggak ada angin, nggak ada hujan. Setelah muncul pemberitaan bahwa beberapa altcoin dianggap sebagai securities, itu rata-rata altcoin pada panik ya. Orang-orang yang pegang altcoin pada panik, semua pindahin ke Bitcoin. Hari ini BTC dominance naiknya lumayan signifikan, dan tentunya altcoin semuanya pada tertekan. Dan ya kita akan lihat seperti apa progres dari ke depan, pergerakan dari ke depannya untuk Fed chain. Ya itu sih beberapa target. Kalau jangka pendek ekspektasinya kalau bisa melampaui level 0,016, maka target berikutnya ke level strong resistance di kisaran 0,0175. Itu merupakan level yang cukup penting untuk kita lihat sebagai level resistance terdekat. Kalau bisa lebih tinggi lagi ya bisa ke 0,019. Itu target-target berikutnya, teman-teman. Sampai nanti dia balik ke all time high-nya, teman-teman. Ini all time high-nya Fed itu ada di berapa dolar nih? Kita lihat dia Fed ada di kisaran 0,2 dolar. Itu all time high-nya. Kita expect bisa naik balik sampai level tersebut. Tapi untuk ke sana ya tentunya kita lihat step by step-nya di jangka pendek dulu. Jadi gitu aja teman-teman buat Fed, semoga bisa bermanfaat, dan kalau ada pertanyaan lain atau lain buat dibahas bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Dan akhir kata saya Andre, makasih.